Halo pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi bersama channel yang untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Juga channel untuk amar ma'ruf media sosial. Nah, kali ini kita bersama narasumber yang luar biasa, Profesor Dr. Bambang Setiaji. Beliau adalah Rektor Universitas Kalimantan Timur dan pernah menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan kali ini akan bincang-bincang mengenai hal yang aktual, yang ramai dibicarakan di masyarakat, yaitu mengenai pemberian izin pengusahaan tambang bagi ormas keagamaan. Klik subscribe bila Anda menganggap bahwa channel ini bermanfaat untuk Anda semua. Dan oleh karena itu mari kita sapa. Tentu saja YouTube ini sampai ke gadget Anda berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Yanto, sehat? Sehat-sehat. Berenang masih jalan, Prof. Renangnya. Renangnya mulai jarang, tapi saya jalan kaki ke musola terus tambah keliling. Bentar. Ya, itu kurang itu. Oke lah, gimana, Prof? Ya, apa? Bukan bukan fenomena, kabar yang beberapa ya kira-kira sebulan ya sudah beredar bahwa ormas keagamaan diberi kesempatan untuk mengelola tambang dengan keputusan presiden, keputusan atau peraturan pemerintah, saya kurang paham. PP 25 2024. Ya, PP 25 2024. Ya, ini sudah ramai dibicarakan orang, ada pro, ada kontra, ada yang langsung pro, lalu langsung siap mengelola dan sebagainya. Ini ya, apa manfaat atau ada mudaratnya yang bagi ormas apa keagamaan dan juga bagi masyarakat dan bagi negara dan bangsa. Iya, di Muhammadiyah tentu saja itu ada dua pendapat. Yang pertama itu jangan diterima karena itu akan mengganggu kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, Kalau melakukan suatu kritik. Nah, yang kedua, eh, tapi yang kedua ini tidak pegang mic, eh, banyak yang terima aja. Karena apa? Tugas sosial daripada Muhammadiyah ini besar sekali. Guru itu 80.000, dosen 20.000, 100, perawat 20.000, dan pekerja sosial itu mungkin 140.000 yang harus setidaknya pantas mendapat itu tunjangan atau upah. Yang guru itu kan ya wajib. Itu kan beban berat sekali. 140.000 kali 2 juta itu berapa triliun itu ya, dalam sebulan, dalam setahun ya. Jadi beban sosialnya sangat berat, itu pantas menerima. Ya, tapi kan yang pantas pantas menerima tanpa mikrofon itu kan asumsinya Ya, sebuah asumsinya majelis kami. selalu merupakan profit center. Bagaimana orang bisnis itu kan tidak selalu untung. Sehingga filosofinya maximize profit, minimize losses. Ya, Gimana perhitungannya itu? ada perhitungannya. Saya minta kan beberapa universitas yang punya tambang itu membuat FS, Feasibility Study. Itu laporan dari anak-anak itu. Misalnya di jurnal Unmul ada disebutkan IRR-nya itu 30%. Padahal IRR itu 8, 9, 10, 12 itu tambang itu sudah oke. Berarti kan sangat menguntungkan. Loh. Itu tinggal buka 1 meter ketemu batu bara di Kalimantan ini. Ya kan
Persoalannya tidak hanya ngeduk saja. Bagaimana Iya, misalkan saja marketingnya, bagaimana maintenance facilities-nya, bagaimana iya. mereklamasi. Itu kan kalau perusahaan tambang yang berasal dari organisasi keagamaan kan tidak boleh tidak mereklamasi dengan baik, meninggalkan Hmm, kerusakan yang seperti saat ini dialami oleh pemerintah di Kalimantan Timur, yang terutama hmm. itu ada 500 danau-danau yang terbuka ditinggalkan begitu saja. Nah, Apa kita akan ikut itu? itu gini, IRR itu kan internal rate of return, kata-kata itu kemampu labaan. Ya. Itu dengan 20-30% itu tinggi banget. Hmm. Itu kalau kita itu lakukan reklamasi, itu ya memang IRR turun dari mungkin 15 sampai 11 itu masih menguntungkan. Lah reklamasinya itu bisa dimanfaatkan juga, yaitu untuk pertanian. Jadi Oh. asal namanya topsoilnya itu diselamatkan, itu masih subur, nanti dikembalikan itu. Hanya dibuka, diambil dalamnya, topsoilnya, lapisan tanah yang subur itu dikembalikan, terus tambahi bentuk pupuk-pupuk apa itu jadi subur. Maka dari itu Muhammadiyah itu sebenarnya cocok, karena Muhammadiyah itu ada prodi pertambangannya 5, prodi pertanian dan kehutannya sekitar 20. Jadi harus pertambangannya jalan, ngeduk, mengembalikan topsoilnya, setelah itu ditinggalkan, pertaniannya masuk. Nah, dan ini harus menjadi ini teaching factory atau teaching industry, sehingga memang tempat praktek anak-anak. Jadi Muhammadiyah itu bukan ormas biasa, dia punya stok insinyur 1 juta, Hmm. dokter ada 100.000, ya, stoknya itu ya. Insinyur itu 1 juta itu dosen dan alumni loh ya, Ya. yang bisa dipanggil pulang. Ayo balik, Muhammadiyah punya tambang. Banyak sekali yang WA saya itu sudah siap kembali pulang. Ada yang kehutanan, Pak saya kehutanan, saya siap, saya memahami reklamasi Pak, saya siap kembali ke Muhammadiyah. Jadi nanti beda, justru ini kesempatan menunjukkan bahwa Islam yang seimbang itu, tentulah batu bara diciptakan Tuhan untuk digunakan kan. Aneh lah, enggak mau. Justru salah kalau enggak mau. Tapi diciptakan Tuhan untuk energi, setelah itu tutupan meneh top soilnya untuk pertanian. Hmm. Ya. Kalau kita bangun gedung, batu baranya nggak diambil, goyah itu. Hmm. Harus diambil dulu. Oh. Oh. Jadi di atas gedung itu nggak boleh, di bawahnya ada batu bara ya? Ya goyah, itu tumpuk. Itu tak bahannya kan, bahannya kan pohon. Dan Harus diambil. Untuk pertanian ya diambil dulu, ditutup, baru untuk pertanian. Nanti airnya jadi bagus, air bawahnya itu kan jadi, itu jadi harus seimbang. ya, maksudnya memang batu bara itu berkah, dan kalau nggak Hmm, diambil juga musibah karena nggak bisa ya. didirikan gedung, nggak bisa ditanami hutan mungkin. Betul nggak begitu? Hmm. Setahu saya bangun gedung harus diambil batu baranya dulu untuk mancang itu. Oh. Maka itu kita pas bangun ada. Hmm. Untuk pertanian juga sama. Diambil dulu, ngapain nggak diambil? Baru lapisan tanahnya dikembalikan untuk pertanian. Saya punya, saya ya, UMKT punya bekas batu bara. Kita, cuma tapi tanduri singkong loh. Enak banget sih singkongnya. Empuk banget. Kalau untuk ikan tapi harus nunggu anu Prof. Ya. Nunggu itu kan beracun ya, anu apa itu. Nunggu keluar lumutnya dulu baru ikannya boleh dimakan. Hmm. Kalau langsung danaunya tuh kasih ikan itu polusi. Oh. Nah, kena Ya. kita.
Maka kalau di Kalimantan saya selalu makan ikan laut, nggak berani ikan tawar, takut dari danau. Takut takut ada proses listrik di dalamnya. Nah, saya ke Palangkaraya sama orang Korea. Pak Rektor bilang ini, Pak Bambang, ikan yang hidup tinggal ini Pak Bambang. Dia sambil makan. Gitu. Ikan apa ini? Ikan baruan. Lah lainnya kemana? Lainnya pada mati. Wah, itu nggak berani makan. Wah, itu Orang Korea nggak dengar dialog ini kan. Dia makan terus ikan. Saya makan tempe aja. itu bahaya. Ikan yang masih hidup itu justru ikan yang Kuat. kontaminasinya besar itu, nggak mati. Iya, dia Nah, kuat. kuat itu. Jadi racunnya banyak. Nah, Prof. Bambang, ini Ya. kan isu penggunaan fosil ini kan akan dihabisi dunia. Mengapa kita rame-rame justru mengembangkan fosil? Ini mengotori lingkungan, merusak lingkungan, dan gantinya kan energi terbarukan dan green energy. Nah, Mobil ini listrik, gimana? makanya Tuhan itu sudah mengatur. Ini kalau batu bara habis, pengetahuan mengenai listrik dan baterai listrik sudah murah, gitu loh. Itu ada masanya. Segala sesuatu itu ada masanya. Semula batu bara, ya kan? Ada minyak, batu bara ditinggalkan, minyaknya habis, kembali batu bara. Hmm. Batu bara habis, nanti studi mengenai baterai listrik itu sudah sampai puncak, sudah ditemukan yang ngecasnya cepat, yang harganya itu tidak mahal. Sekarang kan masih 50 juta harganya. Yang Prof Harun kan punya mobil listrik. Murah memang nggak pakai bensin. hmm, Tapi setiap 5 tahun keluar 50 juta. ya, Itu ya, rakyat bisa ngongkrok itu nanti. Banyak mobil ngongkrok nanti. ya, dan Kita kan nggak murah bagi rakyat. ya, dan untuk membuat lingkungan bersih dari bekas-bekas baterai itu juga berat juga ya mungkin. Itu kan diapakan itu baterai-baterai itu kalau sudah Salah apa? juga. Indonesia kan seneng ngecer daripada 50 juta mak breng tahun, 5 tahun. Lebih baik harian bensin. Ya itu kan memang dalam Ya. setiap inovasi itu Ketika waktu. Mungkin sampai 10 tahun, 15 tahun. Saya baca itu mengenai pengguna-pengguna di dunia Amerika, Cina besar banget, Eropa, terutama setelah perang ingin. Rusia ini, itu kembali batu bara, listrik yang terganggu dia kembali batu bara, standar-standarnya dihidupkan lagi. Ya masalahnya mungkin mobil listrik itu polusinya itu Tidak banyak. dipusatkan, Sekarang dipusatkan. yang diekspor dan yang digunakan sendiri sudah hampir seimbang. Hmm, Sudah hampir seimbang untuk PLTU, pabrik-pabrik hmm, semen. hmm. Jadi Pak Bambang, ah, Ya. Jadi soal masih ada waktu. ya soal pengelolaan tambang ini, Muhammadiyah sudah membuat studi kelayakan atau masih berwacana pro dan kontra gitu? Sudah buat. Saya nunjuk Untas Muhammadiyah Kaltim, ada MLH, Majelis Lingkungan Hidup, Pak Sur, kemudian ada anak muda dari Bali, terus itu saya minta menulis. Ada pengusaha yang kita mintai contoh FS-nya dulu. FS yang dulu jalan mana? Oh ini kita lihat juga. Jadi sudah ada itu. 80 halaman sudah kita siapkan. Sudah sampaikan Pak Ketum. Nah, dan boleh nggak milih tambangnya itu atau sudah given? Misalkan kamu harus di sini. Kalau harus di sini misalkan itu tambang yang dicabut dari apa eksploitasi yang ilegal terus suruh meneruskan itu kan tinggal sisa-sisa sampah-sampahnya aja. Atau memang Nah, new, itu. new area. Hmm. Apa skemanya sudah dijelaskan belum dalam PP 25 itu? Nah, itu begini. Ada daerah-daerah itu ternyata penyusutan itu. Misalnya eh,
sebuah perusahaan X gitu ya, semula 50.000, tinggal udah selanjutnya yang separuh aja kamu lanjut, yang separuh diberikan ormas. Banyak yang belum disentuh gitu. Bukan sisa itu bukan, tapi konsesi yang belum digunakan. Oke. Oh, ya. Dan kebesaran diambil sebagian. Oke. Jadi ada rasionalisasi itu ya sebetulnya harus. Ya, semacam itu. Nah, itu memang ada studinya. Ini yang paling baik. Yang paling baik itu sudah kalah cepat dengan tetangga sebelah. Hmm. Ya. The second best-nya masih ada. Hmm. Tapi di sana banyak bagus. Ya, oke lah. Ya, baiklah, Prof. Bambang. Terima kasih. Ini informasi yang juga bisa mencerahkan umat, saya kira. Karena umat itu juga berteka-teki di medsos itu dan punya kemauan juga. Kemauan misalnya baiknya nolak saja, tapi dengan informasi ini mungkin yang menolak itu akhirnya berpikir dan akhirnya mendukung barangkali. Mudah-mudahan membawa manfaat terhadap Amin. Muhammadiyah. Terima kasih Prof. Bambang. Sampai ketemu Oh lagi. ya, tanggal 22 besok akan ada sarasian tambah majelis yang mengadakan. Silakan hadir, Pak. Oh Di iya, di mana itu? Cik Ditiro, Oh, tapi ya. Oh, luring ya. luring. Ada daringnya. Oke. Nanti tak berikan linknya. Tanggal 22 itu saya Ya, siap. agendanya numpuk-tumpuk di WAD juga. Oke lah. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Matur nuwun, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.